Saat terjadi gempa, seismograf merespon dan mengirimkan data gempa melalui satelit menuju kantor BMKG Pusat. Melalui data tersebut, kita dapat mengetahui titik pusat gempa, kekuatan gempa, kedalaman, serta apakah gempa tersebut berpotensi tsunami. Telah terjadi gempa di sebelah barat Sumatera Utara dengan kekuatan 8,9 di kedalaman 10 km, lokasi di titik 7,31 lintang utara dan 92,6 bujur timur. Parameter ini memungkinkan terjadi tsunami. Setelah gempa dinyatakan berpotensi tsunami, petugas segera mengirimkan pesan peringatan dini pertama. Pihak-pihak terkait menerima pesan peringatan dini pertama dan segera meresponnya, termasuk stasiun TV dan radio. Petugas BMKG menganalisa parameter gempa yang dicocokkan dengan skenario model tsunami. Melalui model ini, kita dapat mengetahui perkiraan waktu kedatangan tsunami dan tinggi gelombang. Kami sudah memiliki informasi waktu tiba dan ketinggian tsunami di beberapa wilayah terancam. Siapkan peringatan dini kedua dengan status ancaman masing-masing daerah. Baik. Melalui informasi data kelautan, BMKG bisa mendapatkan konfirmasi terjadinya tsunami dan memastikan daerah yang sudah terkena tsunami. Tsunami telah terjadi dan telah menerjang beberapa wilayah. Siapkan peringatan dini ketiga dan perbaharui informasi status ancaman. Baik. Jika kita merasakan gempa, kita harus segera bersiap diri untuk situasi terburuk. Waktu kita tidak banyak karena tsunami bisa tiba dalam beberapa menit. Kita jangan menunggu atau ke pantai untuk melihat tanda-tanda air yang surut. Kita harus segera menyelamatkan diri. Peringatan akan kemungkinan ada tsunami bisa kita terima dari alam dengan merasakan adanya gempa. Peringatan dini resmi juga bisa kita terima dari pihak berwenang. Sistem peringatan dini hanya akan bermanfaat kalau kita sigap dan cepat bereaksi dalam evakuasi. Namun, akan lebih baik kalau kita segera mengevakuasi bahkan sebelum peringatan resmi keluar. Ikuti arahan petugas dan jangan kembali sebelum ada informasi resmi bahwa ancaman tsunami sudah berakhir. Ingat, tanggap gempa, tanggap peringatan, tanggap evakuasi agar kita semua bisa selamat. Ayo, cepat sedikit. Percepat langkahnya. Jangan pakai kendaraan bermotor. Kalau kita merasakan gempa, kita harus sigap mengevakuasi diri. Karena tsunami bisa datang hanya dalam beberapa menit. Hanya menunggu ataupun mencoba melihat pantai yang surut akan membuang banyak waktu berharga untuk evakuasi dan membahayakan nyawa pula. Sebisa mungkin kita berlari bertolak menjauhi pantai. Jangan berlari sejajar atau dekat dengan sungai, karena tsunami lebih cepat menerjang lewat sungai. Hai Mutia, jangan ke sana, hai. Nah, dua-dua aneh yang tinggal di rumahnya, tanya harus tak tolong. Kita nggak mungkin sempat nih kalau ke bukit. Lalu, kita kemana? Yuk lah Mutia, ikut abang. Yuk kita ke sana. Kalau kita tidak sempat berlari ke tempat tinggi, carilah bangunan tinggi dan cukup kuat untuk berlindung, seperti menara, tower antena, pohon tinggi, ataupun gedung tempat evakuasi sementara yang telah dibangun oleh pemerintah. Kita harus cepat tanggap kalau ada peringatan bahaya tsunami, dan harus kerjasama juga untuk keselamatan bersama, supaya kita semua bisa selamat dari tsunami. Tentukan tempat evakuasi yang terbaik dan terdekat dengan tempat kita berada. Buat peta evakuasi, jalur evakuasi, dan rambu evakuasi. Seluruh warga harus tahu kemana mereka bisa menyelamatkan diri dari tsunami. Kalau kita berada di tengah laut saat tsunami datang, bergeraklah ke tengah laut, jangan ke arah pantai, karena tinggi gelombang di laut jauh lebih rendah dibandingkan dengan di pantai. Kalau kita berada di pantai saat tsunami terlihat, berlarilah menjauhi pantai. Panjat bangunan tinggi atau pohon tinggi terdekat, seperti tower air atau pohon kelapa. Begitu gelombang pertama mulai surut, tetap berada di tempat kalian. Karena tsunami selalu datang lebih dari satu gelombang, dan gelombang pertama bukan yang terbesar. Hindari berada dekat sungai dan jembatan saat tsunami menerjang, karena aliran tsunami akan lebih deras dan kuat di atas sungai. Jangan menggunakan mobil untuk evakuasi,
mobil akan sulit menembus kerumunan orang yang memadati jalan. Kalau kita terjebak gelombang tsunami di dalam mobil, akan sangat sulit membuka pintu karena tekanan air yang besar. Kalau membuka jendela, air akan masuk memenuhi mobil dan mobil akan tenggelam. Belum lagi, bahaya tuburkan benda-benda lain yang bisa menghancurkan mobil dari luar. Sebisa mungkin, tetaplah berada di atas permukaan air. Kita bisa menggunakan benda-benda mengapung sebagai pelampung darurat, seperti kasur, bantal, kayu, batang pohon, jerigen, ban bekas, dan lain sebagainya. Kita harus bisa merelakan harta benda saat evakuasi, karena tsunami datang sangat cepat. Membawa harta benda dan barang-barang berlebih akan memperlambat kesigapan evakuasi kita. Ya Kang Mutia, kalian selamat ya, Alhamdulillah. Mana tadi anak tadi yang kalian tolong tadi? Kesempatan kita untuk selamat dari bencana akan semakin besar kalau kita tahu cara bertahan hidup ketika tsunami terjadi. Ya, tentu. Ini untuk keselamatan kita bersama. Ayo kita siaga tsunami.